Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis train oli Fastron 20W50. Untuk gantinya adalah Fastron 0W50 sintetik ya. Ada PAU nya. 100% PAU ya. Tapi anehnya waktu diuji panggang oli kok cepat menguap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis lagi pakai oli Fastron full sintetik yang katanya 100% PAU. Entah ya, kok rasanya semua produk yang penulis beli dari satu tempat Speed Sense kok pada nggak memuaskan semua, walau rasanya beda-beda ya. Entah mengapa ya, beli Eneos Molybdenum, beli Adnoc, beli apa mana, banyak oli lah, walau memang rasanya beda-beda tapi kok gak serak semua ya. Tapi ya mungkin kebetulan kan dia mungkin jualnya yang merek-merek populer di grup oli besar ya. Dan ini oli Fastron full sintetik 0W50 itu salah satunya. Sebelumnya oli yang bikin kaget itu Eneos Molybdenum, jadi cepat sekali hitam. Nah ini yang oli 100% PAU katanya itu nggak cepat hitam sih, cepat habis. Jadi ya apa ya, padahal harga olinya ya juga 200.000, dibanding oli-oli lain malah jauh lebih cepat habis. Penulis bandingkannya dengan Mediterranean SX, dengan Rimula R4X, dengan Mezran S40, kelihatan mata. Padahal ini oli PAU, oli PAU, bahan yang harusnya secara temperatur kerjanya jauh lebih lebih tahan panas. Apa karena olinya kadaluarsa atau apa ya, penulis nggak tahu. Yang penulis rasakan sekarang juga suara mesin nggak begitu halus. Dari kekentalan diuji di suhu ruangan, jelas olinya lebih kental daripada Mezran S40. Tapi ketika dipakai gini ya, ini juga cuacanya ya dingin, mendung kayak mau hujan gini, nggak terasa kentalnya ya. Yang seperti ini nggak penulis harapkan gitu ya dari oli yang PAU, karena penulis sebelumnya nyoba oli semi PAU ya, contohnya Petronas Sprinta, terus ada oli FK juga yang full PAU, ada oli yang semi PAU tapi mayoritasnya polyol ester, Redline, Amsoil Signature. Cirinya oli semi PAU itu kekentalannya stabil ya, dipakai ngebut no problem, nggak mudah jadi encer. Cuma kalahnya dengan fuel dilution aja.
Jadi gara-gara fuel dilution, jadi kemampuannya turun. Nah, tapi ini belum dipakai kencang, suara mesin sudah kasar duluan ya. Jadi penulis merasa perlu campuri minyak goreng. Tapi nantilah penulis coba pakai kencang sebentar terus lihat gimana kondisinya. Dibanding dengan yang kemarin awal berangkat itu sudah kayak setelah jalan beberapa kilometer pakai Fastron 20W50. Jadi Fastron 20W50 nya sendiri penulis anggap sudah cukup pakainya di 230 km karena kemampuannya sudah turun ya. Waktu pertama berangkat terasa nggak licin, terasa kayak ada hambatan. Terus setelah mau sampai tujuan suara mesin sudah kasar. Tapi maaf ya, karena mic penulis berubah jadi mungkin nggak bisa kedengar suara mesinnya. Nah sekarang ini motor baru kepake 3 km, suara mesin sudah nggak begitu sip, sudah ya ada kasar-kasarnya loh. Cuma memang ya penulis pertama pakai ini impresi Fastron full sintetik itu licin ya. Ya berarti jelas bahwa yang kemarin Fastron 20W50 sudah beneran nggak licin. Jadi terasa licin itu ya wis konfirmasi. Cuma ya soal suara mesin loh, kok kayak halus temenan gitu ya. Ini kayak terlalu encer gitu ya. Jadi problemnya mungkin dari shear stability-nya. Kalau aditif mungkin pas-pasan. Fastron 20W50 sendiri kalau dari sisi pemakaian, anggapan penulis cukup baik lah ya. Ya wis anggap aja setara dengan Cilkul ini 20W50. Cuma agak kalah dikit daripada Valvoline XLD. Ya kira-kira ya lebih buruk sedikit daripada Fastron 15W50. Walau kalau untuk memastikan ya penulis harus coba lagi Fastron 15W50. Cuma ya wis antrian oli masih banyak. Ya kira-kira boleh dipertimbangkan lah Fastron 20W50. Cuma karena olinya langka sulit ya wis, kalau harganya mahal gak usah ngoyo ya. Penulis sendiri beli harganya berapa ya, 50.000, terus naik kayak jadi 60.000 kalau nggak salah. Nantilah penulis lihat apa harganya naik atau enggak. Tapi ingat penulis naik. Oli Fastron 20W50 itu aditifnya banyak. Saking banyaknya sampai nurunkan performa. Ya mirip-mirip lah dengan Fastron 15W50. Aditifnya agak over ya kalau untuk motor. Fastron ya yang 15W50 itu aman untuk motor laki. Ada beberapa yang pakai Fastron 15W50. Entah apakah 20W50 juga bisa, tapi ya mestinya bisa ya. Mestinya bisa. Karena ya itu oli lama. Kalau oli lama itu nggak terlalu bikin slip coupling karena belum banyak aditif molybdenumnya. Tapi ya oli yang modern banget yang pakai MODTC juga sebenarnya bisa jadi cukup aman dipakai di motor lagi karena kandungan molybdenumnya juga dibatasi. Iya nih ya, dibanding Fastron 20W50, Fastron 0W50 nya enteng banget ya. Kalau untuk tarikan kayaknya oke.
Cuma ya itu tadi, kayak olinya gak cepat terlalu encer. Saya nanti penulis cek lagi kalau pas lagi pelan-pelan bareng kendaraan lain. Ini masih dalam fase gaspol ya. Rupanya dari sisi shear stability-nya bagus ya ternyata. Jadi pertama suara kasar itu bukan karena shear stability. Penulis lupa kalau ini adalah oli PAU. Oli PAU itu film strength-nya lemah. Jadi karena sifat polarnya yang kurang, bahan PAU itu dari sisi film strength termasuk lemah karena nggak mau nempel ke logam. Terus apa jenenge, untuk mengatasi kelemahan oli PAU biasanya dicampur dengan ester, tapi ini kayaknya nggak kerasa ester ya. Jadi ester itu biasanya bikin suara mesin jadi halus sekali, tapi ini nggak ada sifat seperti itu. Jadi iya, sayangnya kayak begitu ya. Mungkin 100% PAU, tapi karena nggak ada esternya jadi kurang halus. Cuma apa jenenge, cuma karena bahannya PAU itu tadi, shear stabilitasnya lumayan bagus. Jadi ini kasarnya nggak lebih parah daripada saat dekat rumah tadi. Jadi habis pakai kencang ya wes kayak gini lah. Mungkin ini bakal konsisten suaranya seperti ini. Mungkin kayak apa ya, Amsoil gitu ya. Amsoil itu kan suara RPM suara mesin di RPM rendah itu termasuk kasar banget malah kalau Amsoil. Kalau Amsoil itu baru alusnya setelah ngebut. Ini untuk pemakaian di motor ya. Kalau di mobil cerita bisa beda lagi. Kalau untuk pemakaian di motor dipakai kalem-kalem gitu, nggak akan bisa halus suara mesinnya. Nah, oli Fastron 0W50 sepertinya begitu. Sama ya, kasar. Cuma ini bedanya kalau dipakai ngebut pun nggak makin halus suara mesin ini, tetap baik, tapi nggak makin parah. Jadi secara shear stability-nya sudah termasuk oke. Penulis kepikiran nambahkan minyak goreng, cuma kalau minyak gorengnya Alif jadi mungkin kayak kemarin ya, jadi malah cepat rusak bahan olinya. Jadi kalau untuk butuh keawetan, Alif itu termasuk kurang. Minyak goreng Alif itu lebih untuk performa, bukan untuk dapat halus lebih lama. Shear stability-nya kurang menurut penulis. Ya, minyak sawit yang lain juga sebenarnya nggak jauh beda lah ya. Jadi ya walau bimoli sekalipun tetap agak mengurangi shear stability, tapi nggak sampai separah Alif, apalagi dibanding kalau Sabrina. Kalau Sabrina pengurangan encernya banyak. Bukan pengurangan encer, pengurangan shear stability-nya banyak. Jadi ini mungkin penulis rencana mau pakai KCO aja. Sekarang sudah kadung bawa yang itu ya, yang Alif ya. Jadi nanti penulis ganti dulu. Jadi ya untuk sementara kesannya oli Fastron full sintetik ini untuk nguapnya nggak tahu ya, tapi kalau untuk dipakai gini suara mesin nggak bisa betul-betul halus, nggak bisa dibandingkan dengan HDEO. Tapi keunggulannya adalah iya, walau dipakai lama pun tetap kasarnya nggak makin kasar. Jadi ya wis mulai dari awal lah wis kasar lah, wis koyo nggak Amsoil signature. Kalau di motor suaranya agak kasar, nggak bisa halus. Cuma kalau di Amsoil signature, kalau habis dipakai ngebut jadi halus. Ini enggak.
Rekomendasinya sih dicampur dengan minyak goreng, yang kalau misalnya pingin betul-betul sip ya pakai KCO, atau bisa digantikan dengan campuran minyak jagung dan minyak sawit seperti contohnya Diana Coren, CCU Coren, terus minyak sawitnya ya Vilma atau Bimoli Klasik gitu ya. Pokoknya minyak goreng yang kalau dipakai itu nggak begitu nambah performa ya. Ini tentu kalau yang butuhnya awet, karena penulis sendiri kalau untuk soal nambah performa lebih pilih pakai aditif bensin ya daripada lewat olinya. Tapi ya kalau misalnya males pakai aditif bensin lewat oli ya juga boleh sih, terserah lah ya, karena ya apa yang menurut penulis terlalu pendek umur olinya, untuk yang lain mungkin masih cukup ditolerir lah. Karena kalau di motor lain misalnya ya, oli Mesran SE40 campur minyak goreng 30%, sampai ke sekarang wis lupa wis udah berapa kilometer. Apalagi sepedonya Next 2 itu sekarang sudah putus kabelnya, wis gak ketok kilometer piro. Penulis gak heran kalau itu sekarang sudah 35.000. Kalau nggak salah gantinya 25.000. Artinya wis olinya hampir 10.000. Untuk ya beberapa orang 10.000 itu terlalu berlebihan ya. Tapi ya penulis gantinya kan berdasarkan kasar halus suara mesin. Selama mesin masih halus ya teruskan. Dan kalau penulis ngomong halus ya pernah tahu sendiri kan, kalau penulis bawa motor Next 2 gak kerungu suara mesinnya, apalagi knalpotnya senyap, apalagi nggak ada grok-grokan kayak NMAX ini. Kalau naik Next 2 itu yang kedengar suara motornya orang lain, suara motor sendiri nggak pernah kedengar. Ya yang sekarang penulis pakai ini NMAX ini jauh ya, kayak gini aja penulis dengar lewat pantulan kendaraan lain ono suaranya sesek gitu. Kalau naik Next 2 gak ono belas. Naik Honda Beat juga sama, gak ono suarane belas gitu. Cuma masalahnya sih kalau Honda Beat itu CVT-nya ya berisik, sing 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 gitu ya. Desingannya itu loh keras, entah mengapa ya. Kualitas gemuknya yang kurang bagus. Tapi ya wes lah, itu aja ya, itu aja. Jadi intinya kalau penulis pakai Fastron 0W50 oke. Cuma sayangnya film strength-nya kurang. Jadi kalau misalnya pakai, penulis rekomendasi campur KCO atau minyak jagung dan minyak sawit, campuran minyak jagung dan minyak sawit. Atau kalau misalnya pingin yang lebih terkenal ya silahkan pakai Mano Ester ya. Mano Ester untuk satu dosisnya 100 ml itu 35.000 ya. Kalau campurannya minyak sawit dan minyak jagung ya kira-kira piro ya, minyak jagung itu 1 liter 40 sampai 60, minyak sawitnya 15, kira-kira ya hampir sama ya. 100 ml-nya bukan 1 liternya kehitung sekitar antara 20.000 sampai 40.000 ya. Wis anggap bae 30.000 lah per liter. Nah, sementara itu kalau beli Mano Lester 35.000 dapat 100 ml. 1/10 ya. Jangan nyombongkan Mano Lester murah ya. Ya masih murahan minyak goreng. Walau itu minyak jagung ya 1 liter itu dapat 60.000. 100 ml kan 6.000. Jangan disamakan lah. Ya wes, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.